Sekarang kita meninjau Q1 positif, Q2 min, dan kita meninjau suatu titik di antara Q1 dan Q2, namanya titik A, lahir R1, lahir R2, maka kuat medan ini kita akan menggambarkan E1 ke sana karena positif, dia keluar dan kita katakan bahwa pangkal panas selalu di titik yang ditinjau. Kemudian bagaimana negatif? Dia E2-nya masuk, karena negatif adalah masuk. Ini E2. Nah, bagaimana kekuatannya titik A? Maka dia ditambah. Mengapa ditambah? Karena dia searah. E1, E2 ditambah. Otomatis, kuat medan akhirnya adalah mengarah ke Q2. Sekarang kita tinjau, di sini negatif, Q1, di sini Q2 positif, dan kita letakkan titik A di antara kedua muatan ini. Maka ini tetap R1, ini adalah R2, lalu kuat medannya adalah negatif masuk, dan pangkalnya di titik yang ditinjau. Lahir namanya E1. Untuk E2 positif keluar, maka pangkalnya di sini. Lahir namanya E2. Nah, bagaimana kekuatannya? Lagi-lagi ditambah karena dia searah. Otomatis kekuatan di A terakhir adalah menuju Q1. Nah, sekarang kita tinjau lagi. Q1 positif, Q2 negatif. Nah, kita lihat Q2-nya adalah negatif. Sekarang kita tinjau titik yang di sini. Maka kita katakan adalah titik A. Ini adalah jaraknya R2 dari Q2 ke titik A, kemudian jaraknya Q1 ke titik A sepanjang ini. Sepanjang ini. Nah, itu namanya R1. Lalu bagaimana kekuatannya di sini? Maka kita gambarkan. Untuk E1 ini positif keluar, dan sampai di titik A, pangkalnya di sini, arah ke sana karena kita keluar, E1. Nah, kita katakan sekarang E2, karena negatif, maka dia masuk. Jaraknya antara Q2 dengan A ini. Nah, ini berlawanan, otomatis kita kurang. Mana yang besar, itu yang dikurangi. Nah, sekarang bagaimana kalau yang ditinjau adalah di titik kiri ini? Sama, ini R1, kemudian ini R2, dari ini ke ini, R2. Kuat medan di titik A akibat Q1, karena ini positif, keluar, maka kita pangkal panah lagi di titik A, E1. Untuk ini, maka negatif, pangkalnya lagi di titik A, menuju ke negatif. Lahir namanya E2. Dia dikurang, lagi-lagi dikurang karena berlawanan. Nah, lalu tetap rumus berlaku untuk kuat medan, yaitu E sama dengan K Q per R pangkat 2. Lalu kita masuk ke soal latihan. Jika sebuah muatan uji plus 25 kali 10 pangkat 5 kolom diletakkan dalam sebuah medan listrik, apabila gaya yang bekerja pada muatan uji tersebut adalah 0,5 Newton, berapa besar medan listrik pada muatan uji tersebut? Maka, apa yang diketahui? Gaya sama dengan 0,5 Newton, Q plus 25 kali 10 pangkat 5 kolom, yang ditanyakan adalah kuat medan listrik E. Maka kita katakan bahwa E sama dengan F per Q. Nah, maka kita masukkan 0,5 dibagi 25
kali 10 pangkat 5 kolom. Sehingga bagian akhirnya kita katakan bahwa 2000 Newton per kolom. Soal berikut. Nah, ini sudah analisa dua muatan. Soalnya adalah apabila dua buah titik berjarak 4 meter bermuatan masing-masing Q1 dan Q2 sama-sama plus, berapakah perbandingan antara muatan Q1 dan muatan Q2 jika medan listrik pada titik yang berjarak 1 meter dari Q1 sama dengan 0. Jadi ini sudah ditentukan soal 1 meter dan ini 3 meter karena tadi semuanya 4 meter dan kuat medannya sama dengan 0 di sini. Untuk menjawabnya kita analisa gambar ini. Ya. Ini positif. Maka kalau positif untuk ini Q1, maka dia ini arahnya ke sana, ini harusnya ini adalah E1 dan ini harusnya ke sana adalah E2. Karena keluar. Karena titik A memiliki medan listrik sama dengan 0, artinya apa? E1 kurang E2 sama dengan 0, atau E2 kurang E1 sama dengan 0, atau E1 sama dengan E2 sama. Maka dikatakan E1 sama dengan E2. Nah, sehingga E1-nya K Q1 per R1 pangkat 2 sama dengan K Q2 per R2 pangkat 2. Dengan gampang kita mengisi nilai, karena ini K bisa kita coret karena nilainya sama. Maka Q1 per 1 pangkat 2 terus Q2 per 3 pangkat 2. Sehingga kita katakan bahwa Q2 sama dengan 9 Q1. Kita main kali silang. Ini 9. Terus soal berikut. Perhatikan gambar berikut. Q1 3 mikrokolom dan Q2 2 mikrokolom. Di titik A ini berapa kuat medan di titik A? Jaraknya 3 meter dari Q1, 3 cm dari Q1, 2 cm dari Q2. Nah, dengan catatan K nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 kolom pangkat min 2. Nah, kuncinya adalah 7,5 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Untuk menjawabnya, kita lihat titik A ini berjarak 3 cm dari Q1 dan titik A berjarak 2 cm dari Q2. Ini muatannya adalah negatif, ini positif. Karena positif ini maka arahnya keluar dan di sini pangkal panahnya dan menuju Q2 untuk E1. Untuk E2 maka di sini karena ini negatif maka pangkalnya di sini dan menuju Q2. Jadi E1 E2 itu searah. Maka dia pasti tadi katakan di jumlah E1 tambah E2. Sehingga kita masukkan angka-angkanya. Ini adalah kuat medan oleh Q1, kuat medan akibat Q2. Kita masukkan angkanya 9, karena ini adalah semuanya opsinya berbeda-beda, maka tidak perlu kita konversi satuan. Itu trik dalam menyelesaikan soal untuk pilihan ganda. Kecuali kalau ini ada yang sama, maka kita harus konversi. Tapi karena ini berbeda-beda opsinya, nilainya, maka kita tidak bisa konversi langsung saja. 9 kali 10 pangkat 3 per 3 pangkat 2 ditambah 9 kali 2 per 2 pangkat 2 dan seterusnya kita dapatkan 7,5. Demikianlah materi kita saat ini tentang kuat medan listrik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.